Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 7 yang Ibu sayangi. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah terlebih baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti Sophia, Hadirah. Istianatul Ma'rufah, Hadirah, Bu. oke, masuk semuanya ya. Masuk. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ada yang tahu iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua. Iya, yang kedua. Terus ada yang tahu apa itu malaikat? Malaikat. Ya, jadi malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian di sini ada dalil mengenai adanya malaikat. Ibu bacakan dulu ya. Nanti setelah ini kita baca bareng-bareng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Oke. Kemudian di sini siapa yang mau menulis arti dari ayat surat Al-Anbiya ini? Ada yang mau nulis ke depan? Saya, Bu. Iya, silakan Isti. Sudah, Bu. Terima kasih Isti. Baik murid-murid semuanya, kita baca artinya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Iya. Jadi tadi kembali lagi, malaikat itu apa ya? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat sendiri itu mempunyai sifat-sifat tersendiri. Di antaranya malaikat merupakan makhluk gaib. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Jadi alam semesta ini terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada malaikat, di antaranya melalui tugas malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Nah, di sini kita bisa meneladaninya dengan kita beramal kepada sesama. Malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu, dan kita sebagai manusia bisa meneladaninya dengan beramal terhadap sesama. Nah, kemudian tugas malaikat Mikail yaitu membagikan rezeki. Nah, kita bisa meneladaninya dengan beramal, ya, bersedekah dengan mencari rezeki yang halal. Kemudian malaikat yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala. Nah, untuk meneladaninya kita bisa
melakukan amal, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari huru-hara pada hari kiamat. Kemudian malaikat yang keempat ada malaikat Israil. Tugasnya yaitu mencabut nyawa. Di sini kita bisa meneladaninya dengan mempersiapkan diri kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kematian kelak. Kemudian malaikat selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya yaitu memberikan pertanyaan di dalam kubur. Di sini kita bisa meneladaninya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Nah, di sini kita bisa meneladaninya dengan selalu berniat pada hati kita untuk kita bisa berbuat amal kebaikan. Kemudian malaikat selanjutnya ada malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, di sini kita bisa meneladaninya dengan menjauhi perbuatan yang buruk. Kemudian malaikat selanjutnya ada malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, di sini kita bisa meneladaninya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, di sini kita bisa meneladaninya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Baik murid-murid semuanya, di sini ibu mempunyai 3 tabel. Yang pertama ada tabel malaikat, yang kedua ada tabel jin, kemudian yang ketiga ada tabel manusia. Di sini untuk tabel jin sudah ibu isikan, yaitu sifat-sifat jin. Yang pertama diciptakan dari api. Kemudian sifat yang kedua merupakan makhluk gaib. Sifat yang ketiga, jin itu ada yang patuh, ada pula yang durhaka kepada Allah. Kemudian sifat yang keempat yaitu makan dan minum. Sifat yang kelima, pikirannya berubah-ubah. Kemudian sifat yang keenam, mempunyai nafsu. Nah, sementara untuk malaikat dan manusia di sini belum terisi. Ibu di sini mempunyai shortcut. Silakan nanti shortcut ini ibu bagikan kepada kalian semua. Yang menurut kalian itu merupakan sifat-sifat malaikat bisa ditempel di sebelah sini. Sedangkan jika menurut kalian di dalam shortcut ini merupakan sifat-sifat manusia, maka bisa ditempel di sebelah sini. Paham? Paham. Ya, ibu bagikan ya. Ibu. Ya, siapa yang mau maju duluan? Ayo Bu. Ya, silakan Isti. Ya, sudah, terima kasih. Kemudian selanjutnya, iya, Sophia. Kita Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita uraikan satu-satu ya, mulai dari malaikat. Sifat yang pertama, tidak makan dan minum, betul? Betul. Iya, sifat yang kedua, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, betul? Betul. Betul. Yang ketiga, pikirannya jernih? Betul. Betul. Yang keempat, tidak mempunyai hawa nafsu? Betul. Yang kelima, diciptakan dari cahaya? Betul. Kemudian yang terakhir merupakan makhluk gaib? Betul, iya. Jadi untuk tabel malaikat betul semua ya. Ya Bu. Kita lanjut ke tabel manusia. Yang pertama, sifat manusia itu pikirannya berubah-ubah, betul? Betul. Yang kedua, diciptakan dari tanah? Betul. Yang ketiga, makhluk yang terlihat? Betul. Kemudian selanjutnya mempunyai hawa nafsu? Betul. Iya, selanjutnya manusia itu makan dan minum? Betul. Betul. Yang terakhir, manusia itu ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Iya. Sampai di sini apakah jelas penjelasan dari Ibu? Jelas Bu. Iya, baik. Karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini.
Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.